Nah, maka pada saat tahun 91, nah kita punya tugas lagi. Ngempon puro di Cibubur. Karena Ibu Nuratni sudah menyerahkan puro itu untuk wilayah Jakarta Timur karena beliau sudah tidak mau sanggup lagi ngurusinnya. Karena itu di tempat perkemahan. Maka kita ke sana. Jadi pada tahun itu kita ambil alih. Jadi kewajibannya adalah puro Banjar Jakarta Timur. Terus mengadakan perubahan, ya, berubah. Nah, terus tahun 95, ini singkat ya. 95, ke Banjar ini diganti. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu di sini penguasa, ya, namanya Pak Wayan Sudirte, CS. Nah itu penguasa, bukan pengusaha. Dari 95, mestinya dalam pemilihan ketua Banjar, saya dipilih. Tapi tidak jadi ketua Banjar. Nah, itu lucu juga tuh. Dijadikanlah Pak Sangketut Jaya. Jadi import dari Pondok Gede. Nih, ini karena kasus-kasus gini ya. Terus Pak Sangketut Jaya jadi ketua Banjar. Pak almarhum jadi otorita. Pak Gede Rumiade. Nah, jadi otorita. Nah, terus kemudian berkembang. Ini untuk Banjar Jakarta Timur saja. Setelah itu tahun 2010 ya, import lagi ketua Banjarnya. Import lagi nih. Tadi kan ketua Banjarnya import dari Pondok Gede, Pak Sangketut Jaya. Nah, import lagi dari Sunter. Itu Pak Gede Rumiade. Itu dari Sunter itu. Pak Butuh ya, jangan sampai nanti ketua Banjarnya Jakarta Timur import lagi dari Bekasi, dari atau dari manapun. Ya, ini kewajibannya dalam menata kembali. Ya. Nah, setelah itu ada pergerakan. Saya tidak tahu ada pergerakan. Tahun 2007 siapa yang punya ide itu? Anak-anak muda. Ini kayaknya. Saya tidak menunjuk hidung aja. Ini. Pawan, ada Dewo nak sebentar jak bertaruh ya gitu lah. Jadi gitu loh. Bikin gerakan. Saya sudah pada saat itu saya pasif. Saya tetap Modano Punio tapi bentuknya lain kan gitu. Tapi tetap karena kan di sini saya tidak mau untuk kelompok yang seperti itu. Karena beda aliran. Akhirnya anak-anak muda mungkin ini setelah dari 95 sampai 2007 kan 12 tahun tuh. Nah, itu mungkin melihat situasinya berbeda. Nah, terpilihlah Made Sudarto jadi ketua Banjar. Saya juga nggak tahu nih, otaknya sih Pak Putu kayaknya nih. Ya. Nah, akhirnya gitu, tugas. Nah, jadi saya diberikan tugas juga. Singkat cerita, supaya ini efektif, puro ini bisa dikelola dengan baik. Jadi khusus ngurus puro Aditya Jaya, kita bikin tidak ada lagi otorita. Nah, ini kan teman-teman nih, Pak Dewa juga mengusulkan, jangan otorita lagi, nggak boleh. Nanti jadi otoriter, gitu loh. Makanya supaya mekanismenya odalan supaya bagus supaya ini. Jadilah saya bikin pengurus Pura Aditya Jaya, bukan pengempon. Ya, kalau mengartikan beda. Kalau pengempon adalah Banjar. Ya, Banjar mengempon Pura Aditya Jaya Romangun, Pura Cibubur, Pura Cijantung, Pura Alim. Untuk mengadakan kegiatan sehari-hari itu adalah pengurus pura. Nanti mengadakan odalan, ketua Banjar bikin panitia. Ada SK-nya tuh dari Banjar. Saya yang bikin itu. Nah, jadi jalan itu. Setelah ini pisah ya dengan Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu tahun 91 pisah. Karena Jakarta Pusat sudah punya pura Pas Pampres. Sebelumnya kita bareng-bareng Empon. Nah, kemudian terus berlanjut.
Pak Putu pada saat saya itu kan sebagai ketua bidangnya, ya. Terus usus yang untuk di dalam adalah Pak Suwando, Kompiang Suwando. Jalan. Jadi segala sesuatunya itu lapor kegiatannya. Mengadakan kegiatan pun program Banjar bikin program dijalankan oleh pengurus puro. Lancar. Ya, itulah siklusnya dalam pengurusan. Memang dalam perjalanan ya sudah banyak dilakukan. 2007 saya memang banyak itu sampai di Jawa Tengah, sampai ngirim jineng, balai-balai segala itu. Nah itu pintu masuk itu saya geser ke sana. Dulu pintu masuknya langsung ke sini sehingga nyagutan kalau ke puronya. Jadi orang bisa parkir di sini. Sekarang nggak boleh di pohon beringin. Jadi parkir khusus. Nah kita bikin itu. Yang ketua pembangunannya Pak Wayan Jano. Jadi ada seninya. Jadi bagus. Alam asri jadi. Terus pada saat itu Pak Putu renovasi Padmosano, ya kan? Padmosanonya direnovasi. Nah, terus kemudian, terus setelah itu Pak Kompiang bikin balai itu, balai gong sama balai popelik, ya. Nah, terus kemudian yang lain-lain. Nah, terus terbentuklah Pak Putu jadi ketua Banjar. Pak Putu kemarin menyampaikan tanggal 23 April ya, ada beberapa kendala dihadapinya, yaitu ada 4 ya kendala yang disampaikan kemarin itu. Salah satunya adalah pembangunan Wantilan. Pembangunan Wantilan ini tidak boleh lepas dari beradaan Aditya Jaya. Jadi tanggung jawab, merupakan sinergi karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Wantilan dulu juga dibangun untuk fasilitas ini oleh Pak Ketut Alif tahun 82. Kita tahun 80 itu membangun pakai gelebok ke sana bawa adukan, belum ada jalan gini. Materialnya turun di sana. Ada namanya drivernya Pak Ketut Alif, Nyoman Bage, tukang gambel dari Jakarta Barat. Itu drivernya dia. Habis kuliah ngajar, drivernya ngangkut pasir sama material. Nah itu kami lihat seperti itu. Air jadi merupakan satu kesatuan ini, tidak boleh lepas. Terus kemudian siklusnya berjalan sampai sekarang. Pada saat Pak Putu jadi ketua Banjar, ada yang tidak jalan menurut saya, ya. Kok nggak jalan gitu loh. Nah, kalau mengadakan perubahan, memang kalau dari dulu kan ada perubahan. Nah, kita harus memahami perubahan. Kalau kita mengadakan perubahan, nah, pasti ada 2 faktor. Ada faktor bertahan, ada faktor maju, ya kan? Kalau kita mengadakan perubahan, kenapa kita mengadakan perubahan? Kita mau maju. Ya. Walaupun dalam perubahannya nanti, walaupun tidak seperti yang kita harapkan, tapi itulah perubahan. Menurut saya dalam kondisi begini sudah bagus ada perubahan. Hasilnya semoga lebih bagus dari yang kemarin. Karena pengurus PAJ yang kemarin, kalau boleh dibilang, menurut kacamata saya mungkin salah ya. Mudah-mudahan aja saya salah. Tapi saya orang teknis, ngerti, gitu loh. Sehingga kenapa ada perubahan? Karena pengurusnya tidak mengadakan pembangunan. Nggak ada. Malah balai itu runtuh, malah didiamin. Ini kacamata saya. Wantilan didiamin. Padahal Wantilan walaupun didukung oleh dananya PAJ 700 juta, itu bukan pengurus yang sekarang, pengurus yang lama. Itu pengamatan saya. Tolong nanti kalau saya salah tolong dijapri. Jadi belum ada
Maka ini perubahan ini memang harus dilakukan oleh Banjar. Terus jangan perubahan ini menganggap pengurus yang dulu itu tidak berhasil. Nah, tapi harus dirubah, harus ada pembaruan, gitu loh. Jangan menganggap pengurus lama itu setelah diadakan revitalisasi, pembaruan, yang lama itu merasa dipecat. Nggak ada. Nganyah di pura itu nggak ada istilah dipecat. Ya, ini tolong diingat. Ya, kita nganyah. Kalau kita nganyah itu bawa bekal. Kalau saya biasa itu, kalau nganyah bawa bekal. Maka jarang saya. Ya sekarang itu konsekuensi. Nah itu kondisi yang ada. Ini mudah-mudahan perubahan ya, perubahan pengurus yang lama sekarang direvitalisasi menjadi yang baik. Mudah-mudahan ya. Karena itu bro. Dan jangan menganggap perubahan ini menjadi kendala. Dan jangan perubahan ini menjadi wah saya sudah dipecat, nggak boleh. Ya apa betul ya? Tidak ada istilah pemecatan. Ya. Jangan sampai di grup-grup Forkom tuh saya sudah dipecat, bagaimana? Nggak boleh, nggak ada. Ya. Mungkin karena ada sekarang WA grup lancar. Dulu kalau belum ada SMS mengganti orang nggak ada yang protes. Sekarang gampang, kurang dikit aja. Maka Tua Banjarnya benar pun salah. Ya itulah kondisi kita. Tapi ini kita harus lakukan ya. Lakukan supaya bisa berjalan dengan baik. Bayangin tuh, jam segini aja banyak orang ke pura. Ya. Tuh, luar biasa ya. Nah itu. Maka jangan berpikir seperti apa. Ya kita lakukan ini, kita lakukan lebih bagus. Ya. Itu. Nah kemarin saya soroti, saya juga baru dapat strukturnya pengurus PAJ itu adalah pengurus unit bagian dari wilayah Banjar. Ya, pengurusnya. Jangan membuat pengurus tandingan. Kemarin itu pengurus PAJ itu tandingan dari Banjar itu yang saya lihat. Dia garis komandonya ketua pengurus PAJ, garis komandonya tempe di bawah. Itu nggak boleh. Tempe itu garis komando dari Banjar. Pengurus PAJ adalah unit dari pengurus Banjar. Unit. Jadi dialah yang mengurus tempat ini. Gitu. Ya supaya simpel, jangan membuat kisruh. Dulu juga ada unit usaha. Ya. Pak Kompiang Suwando ngurusin di Jeruan saja. Ya, sama di sini. Kegiatan sehari-hari, Purnamo Tilem dan lain-lain. Usaha-usaha yang lain ada unit Banjar yang ngurus. Itu Bu Erni dulu tuh. Tahu Bu Erni ya? Yang dari Kelapa Gading. Nah, dia ngungutin dagang-dagang itu di interview gimana gitu. Ah, yang nagih duitnya Cok, yang koordinir Bu Erni. Itu dah. Maka semua itu bisa bersih dulu. Dharma Swana bersih. Itu. Nah mudah-mudahan apa yang dilakukan sekarang ini menjadi lebih baik karena ada pembaruan. Ya. Terus kemudian saya minta yang kemarin jangan itu dipikir karena kita tetap ngayah. Ini adalah warisan yang kita harus selesaikan. Harus kita sajikan kepada anak cucu kita yang akan datang yang lahir di Jakarta ataupun yang datang dari luar Jakarta. Terus kemudian ada lembaga yang di DKI ini lembaga umat yang namanya Sukoduko Hindu Dharma Jakarta. Dulu namanya DKI Jakarta, sekarang kita rubah menjadi Jakarta Raya. Jadi Jakarta dan sekitarnya. Karena kita ada yang daerah-daerah transisi supaya kita bisa ajak. Sudah kita sepakati dengan ketua-ketua wilayah. SDAD Jakarta Raya, ada PWSAD DKI Jakarta, ada KPSAD DKI Jakarta, ada KMAD
Jakarta itu dulu ya. Nah, I-nya belakangan soalnya. Saya tahu persis. Jadi karena saya yang mendirikan. Tahun 78 kita mendirikan KMAD. Nah, dulu namanya KMAD UI. Ya, saya mendirikan sama Gede Yudhistira. Berkembang tahun 79 jadi KMAD Jakarta. Itu dari mahasiswa, ya, lingkungan mahasiswa. SDAD sudah ada. Itu ketuanya SDAD Jakarta, ketuanya Bapak Brigjen Dr. Andes Bayu Pati Bonyoran Ranga AKK. Panjang. Itu tahun itu. Berkembang tahun 80 berkembang. Ketua SDAD-nya Pak Made Sudiarte, Jakarta Raya, DKI Jakarta. Ada KPSAD. KPSAD tahun 78 Agustus. Rapat pembentukannya di sana. Mungkin ada orang masih tahu itu yang namanya gedung itu sekarang sebelah Wantilan itu tempat sekolah. Tempat sekolah agama. Kamu tuh sekolah agama sini ya? Hah? Nah, itu terbuat dari lantainya tanah, ya, bedengnya itu bedek. Nah itu, kita rapat di situ. Nah, pemerakarsanya adalah Jero Wacik tahun 78. Nah, karena KPSAD nanti seluruh DKI Jakarta disuruh lah. Ini saya anak KPSAD ada kan sini? Gun, ada lagi? Wawan, nah, Wawan masuk KPSAD masih bisa lah. Nah. Udah lewat ya. Nah, tapi Gun ya, kamu harus ingat nih, ya, Gus, ya. Nah. KPSAD tahun 78 itu Pak Wacik memberikan. Nanti kan belum ada telepon waktu itu, pakai surat-surat aja berteman-teman ya. Wakil-wakilnya, nah lucunya, Pak, tempat itu dibagi 5, ya, bagi 5. Selatan, Barat, Pusat, Utara, Timur. Datang dari yang merasa punya KTP di Jakarta Timur, daerah sini. Barat, daerah sini. Utara, daerah sini. Ada dari Jakarta Selatan, Dewarge, almarhum. Karena dia di Jakarta Selatan, nggak ada, dia sendiri. Jadi bangku yang banyak itu, dia sendiri duduk. Nah itu. Jadi dulu seperti itu. Akhirnya disepakati, terbentuk aklamasi memilih Pak Jero Wacik jadi ketua KPHD. Nah ini namanya KPHD bukan KPSAD. KPHD Keluarga Pemuda Hindu Dharma. Kenapa namanya KPHD? Ya itu aja dulu. Terus didengar oleh SDAD, oh nggak cocok nih SDAD dengan KPHD. Kita rapat di Pura Jelamar tahun 79. Agak suasana orang tua sama anak pemuda pada saat itu mungkin belum tuning, nah sehingga terjadi miss. Datanglah usulannya Pak Ternes almarhum. Ya kalau gitu KPHD-nya rubah aja, kasih S di tengahnya supaya dingin suasananya. Jadilah KPSAD. Itu. Ya. KPSAD ini akhirnya dalam satu rumah, SDAD-nya satu rumah, ya, KPSAD juga di rumah itu, PWSAD ibu-ibunya juga di rumah itu, KMAD juga di rumahnya di situ, di dalam Indu, itu Indu di DKI. Tapi apa? SDAD DKI tidak boleh merintah KPSAD. Ingat, tidak boleh, karena dia punya dapur. KPSAD punya dapur, PWSAD punya dapur, KMAD punya dapur, SDAD punya dapur. Dalam hal dapur yang sama adalah ke sini, ke Pura. Barulah SDAD yang mengkoordinir. Kalau ibu-ibunya melalui PWSAD, kalau anak mudanya melalui KPSAD, kalau kemahasiswanya KMHD. Nah itu ya, tolong ini. SDAD itu tidak punya hak untuk merintah. Ya. Makanya dalam struktur SDAD DKI, ketua bidang kepemudaan adalah ketua KPSAD DKI Eksposisi.
Itu artinya siapapun jadi ketua KPSAD pada saat itu dia. Kalau dia diganti, dia. Begitu juga PWSAD DKI. Ya. PWSAD DKI menjadi ketua di bidang wanita di SDAD-nya. Tapi nama juga sama ex officio. Dia tidak boleh diperintah. Tapi kalau ada kegiatan keumatan, koordinasi supaya anak-anaknya tahu. Ya, dikasih tahulah ketua KPSAD, ketua KPSAD ada acara tuh di Jelambar, tolong ke sana ya. Ketua KPSAD-nya menyampaikan ke organisasi bawahnya gitu. Ya, ingat ini supaya lurus ya. KMAD di mana? KMAD itu adanya di KPSAD. Ada namanya ketua di bidang kemahasiswaan. Dia adalah ketua di bidang kemahasiswaan. Ex officio-nya adalah ketua KMAD DKI. Tuh. Sama, dia punya dapur sendiri kok. KPSAD siapa yang milih? Masing-masing adalah wilayah. Ibu-ibu PWSAD-nya, ketuanya DKI siapa yang milih? Masing-masing PWSAD wilayah. Ya. Jadi tidak boleh instruksi, koordinasi untuk kegiatan keagamaan. Itu supaya jelas, ya. Itu simpel sebenarnya, karena kita mau menyamakan persepsi saja. Karena masing-masing punya dapur. KPSAD punya dapur, dia punya wilayah masing-masing. PWSAD juga seperti itu. Ya. Kenapa namanya KMADI? Nah, tahun 92, iparnya Wawan siapa namanya? Bina. Nah, ngomong di situ. Om, KMAD-nya saya kembangin ya menjadi KMADI. Apa tuh Bin? Nah, dia orang UI kan. Nah, jadi gini nih. Oh boleh, bagus. Maka dideklarasikanlah ada namanya KMADI DKI Jakarta. Dia itu ketuanya, Bina. Ada yang kenal Bina di sini? Selain Wawan. Wawan kan karena gara-gara ngambil adiknya. Itu. Kalau nggak adiknya nggak tahu dia juga nggak tahu Bina. Itu loh. Itu ya. Tolong benar-benar ini itu anunya zona-zonanya supaya jelas. Jadi sebenarnya simpel, jangan terlalu Pengurus Pura Aditya Jaya satu unit saja. Itu unitnya kebutuhan dari Banjar untuk ngurus pura. Itu. Silakan. Mau diisi apa? Itu untuk sehari-hari. Apalagi sekarang sudah jelas tugasnya. Kemarin tempe Klender, besok tempe siapa, tempe Cipinang kan sudah. Tinggal mengkoordinir pengurusnya. Kalau pembangunan kawasan ini silakan Banjar. Punya otoriti, gitu loh. Karena ini sekarang tinggal penataan. Kan tidak perlu banyak membangun penataan gitu. Dan sekarang lebih mudah. Gun, itu KPSAD ya. Kamu KPSAD Timur, Jakarta Timur. Romong. Nah, KPSAD itu ada KPSAD DKI sama juga SDAD. SDAD DKI, SDAD wilayah, SDAD Tempek. Ya. Itu. KPSAD DKI, KPSAD wilayah, KPSAD Tempek. Nah, kalau di Pura Rawangun ada KPSAD-nya, silahkan KPSAD Tempek ini berkontribusi. Ada berapa? 9 Pak itu. 9, silahkan koordinasikan. Jadilah KPSAD Pura Aditya Jaya. Ya Gun? Itu ya. Dan kamu tidak boleh diperintah instruksi oleh pengurus pura. Ya, berkoordinasi. Kalau pengurus puranya perlu bantuan. Ketua KPSAD Rawangun ada kegiatan itu, tolong dibantu. Jadi tidak perlu lagi nyuruh orang-orang lain. Ketuanya saja dikasih tahu. Nah, ketua KPSAD Rawangun akan menyampaikan ke anggotanya. Untuk untuk apapun namanya. Itu loh ya. Jadi jangan sampai pengurus pura itu menginstruksikan kepada KPSAD secara organisasi. Itu nggak ada. Ada karena masing-masing punya dapur. KPSAD punya dapur,
Dan KPSAD yang ada di Rawamangun itu KPSAD yang ada di Tempek-Tempek dan juga ada KPSAD yang merantau. Ya Gun, kamu ingatin itu, ya. Karena tidak mungkin kita ini orang perantau, kecuali Pak Putu nih, ya. Itu Pak Putu udah asli di sini ya. Kita merantau. Dulu kita ngidupin KPSAD merantau. Wawan lah. Oh. Nah gitu. Jadi jangan ditinggalkan, ya. Orang yang merantau ke Jakarta harus direkrut, ya. Ya Gun ya. Itu tugasnya KPSAD. Ya. Karena banyak KPSAD anak-anak muda, baik itu statusnya pegawai, statusnya mahasiswa. Kalau mahasiswa dia masuk KMAD, KMADI itu direkrut. Kalau pegawai diajak, ya, sebagai di mana dia tinggal, apa dia kos, karena dia belum tentu dia bisa masuk Tempek. Jadi lewat KPSAD. Ya Gun ya, ini udah jelas nih. Jadi simpel saja Pak Putu organisasinya. Jadi jangan terlalu gemuk-gemuk itu, ya. Atau juga kegiatannya ada di Puro. Segala sesuatu kegiatannya KPSAD silahkan di Puro, ya, silahkan. Selama kegiatannya positif silahkan di Puro, ya. Berkoordinasi sama Ketua Banjar, ya. Berkoordinasi dengan yang lain-lain yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatannya. Itu udah jelasin, ya. Itu tugasnya KPSAD. Sehingga seperti itu. Nah ini toh juga nanti kan KPSAD juga yang akan mewariskan ini. Kita sudah gusur, sudah tidak ada KPSAD. Nah maka perlu kami sampaikan ini sejarahnya seperti itu, ya. Kalau boleh dicatat ya bagus, kalau masih bisa mengingat terus ya bagus juga, gitu loh. Supaya ini tidak putus anunya. Dan di tempat lain Gun, di tempat-tempat lain, di wilayah lain, ketua KPSAD, kalau ketua SDAD-nya datang ke Puro, hormat dia, segan, ya, kamu harus begitu juga, ya. Karena apa? Karena kamu dikasih fasilitas di sini. Ya, jangan kamu di sini sudah dikasih fasilitas, terus datang ketua SDAD wilayah Jakarta Timur, malah kamu cuek, nggak boleh. Coba kamu datang deh ke pura-pura lain, ya, selatan itu. Ketua KPSAD, ketua Banyarnya anak muda, Gus Wisnu. Itu kalau beliau datang itu yang namanya Mayor Jenderal Pak Nyoman Mastro itu tetap, wih Pak Ketua Banyar itu tetap. Nah itu care dia, menghormati seperti itu. Ya ajarin ya adik-adik ya seperti itu. Pertama mengingat sejarah, terus kedua ada rasa hormat, ya. Karena Rawamangun ini memang luar biasa, ya. Harus berbuat baik dan benar, ya. Baik dan benar, ya. Kalau baik itu kan belum tentu benar, tapi kalau benar kan pasti baik, ya. Di sini, apapun kamu akan berbuat di sini, kalau memang udah benar pasti hasilnya bagus, baik, ya. Karena saya percaya, saya dari sekian tahun sudah di sini, saya ngerti jadinya. Oh, ya kita harus begini, itulah. Itu karena masing-masing, ya. Karena kita tahu etika, ya, etika seperti ini. Karena banyak keluaran dari sini berhasil, sukses, ya, itu. Apalagi anak-anak mudanya. Zaman KPSAD, nah itu tuh Wawan zaman KPSAD dulu. Kalau Wawan tidak ada di sini dulu, nggak dapat desi. Bener kan? Nah, iya. Coba tanya, secara hati nurani dia. Ya, begitu juga gede. Tuh, sebelahnya. Kalau nggak aktif, nggak dapat adiknya, ya kan? Oh kakaknya, itu loh, kakaknya Wawan. Saya kalau nggak kenal Pak Wartamo nggak dapat desi Wawan. Saya rekomendasikan, akhirnya aktif. Itulah, kita tidak boleh lepas. Ini bagian dari salah satu bursa jodoh. Kita nggak boleh munafik.
ya daripada lari keluar kan lebih baik di sini ya. Itu. Nah, itu salah satunya ya, sehingga kita tetap ajarkan ini terus. Ya, ingat ini kita mendapat warisan ini untuk ngurus dan lestarikan pura ini supaya bisa tetap langgeng sampai nanti cucu kita yang akan mengurusnya. Tentunya pengurus yang akan datang ya membuat kondisi-kondisi yang tidak merepotkan anak-anak yang akan datang untuk mengurusnya. Simple ya, tapi tetap tanpa mengurangi makna dan fungsi. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Dari SD sudah lengkap, dari PWSAD juga begitu ya. Ya. Sama kondisinya kan KPSAD. Ya Gun ya. Kamu paham tuh tadi tugasnya? Paham ya? Jadi punya dapur sendiri. Dalam satu rumah tangga, bapaknya adalah SDAD DKI, SDAD wilayah Jakarta Timur, ibunya PWSAD, anak mudanya adalah KPSAD yang bersekolah KMAD. Ya. Jadi, tapi nggak boleh disuruh-suruh instruksi karena masing-masing punya dapur. Ya. Kalau ada upacara odalan, KPSAD ngayah ya, ngayah gitu. Ibu-ibu PWSAD bikin banten ya, bikin banten. Itu aja. Sebenarnya di ketua SDAD wilayah itu enak. Bapaknya tinggal nyuruh-nyuruh aja, minta tolong. Ragat gak itu? Ceprakat, cik tuh, cini gitu. Ya, itu loh. Nah, itulah. Jadi bikin sesimpel gitu. Ini sejarah. Kita jangan melupakan sejarah, ya. Kebetulan saya masih pelakunya, jadi masih jadi masih senang sama adik-adik lah di sini, gitu loh. Maka ini perlu diingat, nanti wariskan untuk yang akan datang. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus PAJ yang lama Pak Sucaya ya, terima kasih sudah bekerja keras ya. Walaupun kondisi-kondisi seperti ini masih bisa berjalan. Ya, selamat juga pengurus yang baru ya Pak Putu ya. Ini ada pembaruan. Jangan menganggap pembaruan ini pencopotan di tengah jalan, nggak ada. Ya. Menganggap di tengah jalan dipecat, nggak ada. Ya. Ini pembaruan. Kalau kita sudah mengadakan pembaruan, ada dua hal, bisa maju atau tidak. Tapi kalau kita tidak mengadakan pembaruan, tidak ada apa-apa. Lebih bagus adakanlah pembaruan. Nah, Pak Made bikinlah pembaruannya supaya bisa maju. Yang itu saya yakin ya. Ini stand UI. Ini UI. Tuh stand. Benar. Oh iya. Nah itu. Jadi gede. UI juga. Ini kalau sampai nggak bisa ngurus deh. Aduh kebangetan. Taruh. Nah, ini stand nih. Ketu. Bener ketua. Ketua TPU dan kayu. Oh, tuh. Kalau ini nggak bisa ngurus, taruh jasanya. Ya. Ngelak angin. Ada ya. Nah, itu loh. Nah, itu apa yang nggak bisa. Nah, wariskan ke anak-anak muda ya. Gitu. Udah bagus nih, ya. Segitu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Om.